Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar. Kembali Allah bahagiakan duduk kita di majelis cahaya hati. Ikhwatal iman, dari Masjid Az-Zikra ini selesai sholat fardu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kajian Isra, dan kita nikmati menjadi siaran dakwah. Mudah-mudahan semua kita dalam hidayah Allah. Kali ini bersama akhi fillah tercinta Ustadz Hilman Fauzi dengan tema dahsyatnya kebaikan kepada kedua orang tua. Allahu akbar walillahil hamd. Qari Ustadz Syekh Maulana Jalaluddin akan membacakan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya Allahu Akbar dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ayah, bunda, hadirin pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Murabbina, ayah, abang, Ustaz Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah senantiasa hadirkan keberkahan kepada beliau. Para asatidz, para guru, para kiai yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah senantiasa hadirkan kesehatan dan keberkahan untuk setiap langkah syiar dakwah yang kita lakukan. Pada kesempatan kita kali ini, tadi Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 merupakan satu ayat dari sekian banyak ayat yang membahas tentang bagaimana seharusnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Di awal saya akan coba memulai dengan sebuah kisah. Satu kali dikisahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di surga. Jadi kisahkan jalan-jalan di surga ditemani oleh malaikat Jibril. Luar biasa. Rasul menyaksikan surga itu keindahannya luar biasa. Apa yang baginda Rasul belum pernah lihat di dunia, Rasul lihat di surga. Tapi dikisahkan dalam kisah itu, tatkala Rasulullah sampai di sudut satu surga. Jadi Rasulullah sampai di satu sudut surga, Rasulullah terkaget-kaget, Pak. Jadi tatkala Rasulullah lewat, Rasulullah melihat di sudut surga ada sepasang sandal tarumpah. Kalau kita barangkali sandal jepit, barangkali, abang. Lantas Rasul bertanya, wahai malaikat Jibril, sandal siapakah itu? Mana orangnya? Kok ada di surga ini sandal jepit? Apakah orangnya sudah wafat atau belum? Maka Jibril menjawab, wahai baginda Rasul, wahai Muhammad, ketahuilah sandal itu milik sahabatmu. Sahabatku, kata baginda Rasul. Siapa dia? Luar biasa, orangnya belum wafat, tapi sandal jepitnya sudah sampai di surga. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itulah sahabatmu. Beliau itu masyhur fis sama, beliau terkenal di langit, wala masyhurun fil ard, tapi dia tidak terkenal di bumi. Tambah kaget Rasulullah, siapakah orang tersebut? Jadi lihat aja, orangnya dari Yaman. Kalau engkau lihat punggungnya, kulitnya terkelupas. Sampai kemudian baginda Rasul turun ke muka bumi. Di bumi, setiap haji Rasulullah bertanya, apakah ada kabilah dari Yaman? Maka dipanggil, ada semua banyak. Apakah ada di sini yang kulitnya terkelupas? Sampai dicek satu-satu. Sampai nggak ketemu tuh orangnya. Sampai kemudian haji wada, Rasulullah wafat. Rasulullah wasiatkan kepada Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, nanti kalau ada kabilah dari Yaman, lihat aja punggungnya terkelupas, tolong engkau minta doa sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya belum wafat, tapi sandalnya sudah sampai di surga. Tolong sampaikan salamku dan engkau minta doa sama dirinya. Karena ketika dirinya berdoa, Allah akan mengabulkan kebaikan buat dirinya. Maka dicari, kemudian ketemulah orang itu. Siapakah orang itu? Mungkin barangkali ayah bunda sudah pada kenal semua, sudah pada hafal cerita ini. Yaitu Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang wajahnya biasa aja, tampilannya biasa aja, tampangnya biasa saja, tidak punya harta yang melimpah, tapi luar biasa. Belum wafat orangnya, sudah sampai sendalnya di surga. Sampai ketika ditanya apa kebaikan Uwais Al-Qarni ini. Uwais Al-Qarni hidup hanya berdua dirinya.
Tidak punya harta apapun. Beliau hanya punya satu harta. Yang beliau kemana-mana, kapanpun itu, waktu seperti apapun itu, kondisi apapun itu, beliau menjaga harta ini. Beliau menjaga kebaikan ini. Apa kebaikannya? Beliau begitu baik kepada ibunya. Bayangkan, ibunya sudah tua renta. Dikisahkan matanya buta, kakinya lumpuh. Matanya buta, kakinya lumpuh, makan nggak bisa, ke kamar mandi nggak bisa. Maka pekerjaan Uwais tidak ada lain kecuali membimbing ibunya kemana-mana. Ibunya mau A, Uwais berikan. Ibunya mau B, Uwais berikan. Ibunya mau C, Uwais berikan. Sampai satu kali dikisahkan, ibunya minta sesuatu kepada Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, engkau sudah menjadi anak yang baik. Apapun yang ibu mau engkau berikan. Tapi ada satu permintaan ibu yang belum engkau kabulkan. Maka Uwais bertanya, wahai ibunda, apa yang engkau inginkan? Uwais, aku melihat tetangga pada berangkat haji ke Mekah. Maukah engkau mengabulkan permintaanku, kata ibunda. Aku ingin berangkat ke Mekah. Maka ketika Uwais bertanya, wahai ibunda, ke Mekah itu harus perlu materi, perjalanan jauh. Kita ini punya apa? Kita tidak punya apa-apa, wahai ibunda. Maka ibunda menjawab, wahai Uwais, ibunda doakan. Ibunda doakan, silakan. Yang penting ibunda ingin berangkat haji ke Mekah. Luar biasa. Besoknya ibunya minta ke Mekah. Besoknya Uwais malah membeli lembu. Jadi kisahkan, ibunya minta ke Mekah. Uwais minta lembu yang umurnya masih kecil, yang beratnya masih kecil. Uwais beli lembu, dia buat kandangnya di atas gunung, Pak. Orang bilang Uwais gila ini. Beli lembu, buat kandangnya, kenapa nggak samping rumah? Malah Uwais buat kandangnya di atas gunung. Orang Uwais orang gila. Tiap pagi Uwais ambil lembunya, balik ke bawah, Uwais antarkan, balik lagi, sampai dikisahkan 10 bulan. Uwais mengangkat lembu itu dari kecil sampai kemudian besar. Luar biasa. Ketika masuk 3 bulan sebelum bulan haji, berarti kira-kira bulan Syawal dikisahkan, Uwais sampaikan kepada ibunda, wahai ibunda, kita akan berniat untuk berangkat ke Mekah pergi haji. Kata ibunda, pakai apa kita ke sana, Uwais? Ibunda, aku sudah buatkan kursi di atas punggungku. Engkau naik saja di atas. Aku akan bawa engkau dari Yaman sampai ke Mekah. Akan aku antar engkau tawaf di depan Ka'bah. Akan aku antar apapun yang engkau ingin ibadah nanti di Mekah. Aku akan antar, kata Uwais Al-Qarni. Uwais antar. Sampai kemudian Uwais ketemu dengan Umar dan Ali di Mekah. Adakah kabilah dari Yaman? Semua mengacungkan tangan. Tolong buka punggungnya. Maka luar biasa, ketika dibuka punggungnya, ada satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Punggungnya terkelupas. Karena kenapa? Karena luar biasa, dari Yaman sampai ke Mekah, Uwais menggendong ibunya sampai terkelupas kulit punggungnya karena kebaikan kepada ibu. Maka tadi yang dibacakan oleh Ustaz Jalal kepada kita tentang kebaikan kepada kedua orang tua, pertanyaan yang paling simpel buat kita, apa yang sudah kita perbuat buat kedua orang tua kita? Barangkali banyak di antara kita yang sudah lupa dengan kedua orang tuanya. Maka jembatan yang Allah sampaikan kepada kita, yang Rasulullah tegaskan kepada kita, ridallahu fi ridal walidain, wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah hadir karena ridhonya kedua orang tua, dan murka bencinya Allah hadir karena benci dan murkanya kedua orang tua. Ayah, bunda, barangkali banyak di antara kita mengejar surga yang jauh. Banyak di antara kita mengejar surga yang jauh. Kemana-mana kita kejar surga itu. Tapi ternyata di rumah kita ada surga yang jauh lebih dekat, yang seringkali kita abaikan. Maka kata baginda Rasul, sungguh menyesal bagi siapapun orang yang masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya, yang masih diberi kesempatan untuk berinteraksi kedua orang tuanya. Tapi luar biasa, ketika orang tuanya masih ada, malah dia sia-siakan. Banyak di antara kita trennya di kota biasanya, orang tuanya jauh-jauh datang ke kampung, datang ke kota dari kampung, niatnya ingin nengok anaknya, ingin lihat anaknya ke kota. Ketika di kota apa?
bukannya diberikan pemandangan yang bagus, bukannya diberikan fasilitas yang bagus. Ketika sampai kota di rumahnya apa pekerjaannya? Malah menggantikan posisi ibu rumah tangga dari istrinya. Anaknya, barangkali istrinya kerja, anaknya diasuh sama kedua orang tuanya. Atau barangkali pekerjaan-pekerjaan rumah malah orang tua yang mengerjakan, malah ibu yang mengerjakan. Jikalau ada di antara kita yang seperti itu, maka evaluasi. Barangkali ada keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Barangkali ada keberkahan dari kehidupan yang kita dapatkan tidak hadir. Karena kenapa? Karena kebaikan kita kepada orang tua belum maksimal sampai sekarang. Maka kata baginda Rasul, ketika ditanya, wahai baginda Rasul, perbuatan apa yang paling utama? Rasul memberikan tiga pilihan. Yang pertama, salat di awal waktu, as-salatu ala waktiha. Engkau salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain. Engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Pilihan tiga. Kalau hari ini salat di awal waktu kita sudah belum bisa, jihad fi sabilillah juga apalagi. Minimal yang kedua, birrul walidain yang kita maksimalkan. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang kita berikan. Walaupun wajah kita tidak sampai ke sana, minimal komunikasinya sampai. Kalaupun komunikasi nggak sampai, minimal doanya kita sampai. Maka kebaikan dari Uwais Al-Qarni yang tadi kita dapatkan ceritanya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, menjadi sebuah hikmah bagi kita untuk mulai dari sekarang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan insya Allah kita akan menemukan surga yang lebih daripada surga dunia ketika kita berbuat kebaikan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keramat hidup dekat dengan kita, apalagi masih hidup. Subhanallah. Sampai Rasul mengingatkan, wail, celaka. Semua sahabat ketakutan, tapi ingin tahu siapa ya Rasul. Orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kesempatan terbaik, kalau orang tua masih hidup, baktilah, bahagiakan orang tua, maka Allah akan bahagiakan kita. Jazakumullah, akhi fillah. Jangan lupa amal jariah untuk pembangunan masjid dan pesantren Jabal Sindur, Desa Cibadung, Gunung Sindur. Datang langsung silakan, atau hubungi akhi Awaludin 0856 90010, 0856 90010, atau menyerahkan langsung ke Arifin atau imam masjid Az-Zikr. Jazakumullah, semoga amal jariah kita semuanya diterima oleh Allah. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.